Tanah, kehidupan, dan kebudayaan. Inilah gambaran dari ikatan yang tak terpisahkan. Alam, manusia, dan Sang Hyang Agung. Lewat citranya, manusia diberikan kekuasaan untuk berkarya, bekerja, dan mengelola potensi alam dengan talenta dan kreasinya. Adalah Jawa yang menjadi saksi serta simbol kehendak berkuasanya manusia. Sebut saja India, Cina, Arab, dan Persia. Lalu Eropa dan Asia, semua berusaha menancapkan kuku di pulau ini. Semua saling silang, membentuk cara pandang manusianya dalam mengelola masyarakat, tanah, tradisi, dan peri kehidupannya. ...20 km ke arah selatan Yogyakarta,
kita temui sebuah situs candi bergaya Hindu Siwa dengan figur Yesus sebagai arcanya. Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Candi ini dibangun di atas pengetahuan barat dan mitologi timur. Gaya arsitekturnya jauh berbeda dari konsep Eropa yang biasa dipengaruhi model Romawi. Ia menjadi salah satu simbol keberhasilan misi Katolik dan impian pemerintahan kolonial Belanda. Sebuah monumen yang mampu merangkul dua kebudayaan yang telah eksis sebelumnya, Hindia dan Islam. Adalah Smutsar bersaudara, kakak beradik keluarga Belanda yang berhasil mengembangkannya. Tahun 1912, mereka datang ke Hindia untuk meneruskan bisnis pabrik gula milik keluarganya. Awalnya, mereka mempelajari lingkungan sosial serta berusaha meningkatkan teknologi yang mampu mendongkrak nilai produksi pabrik. Permulaan abad 20 adalah era penuh momentum. Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum untuk menanggapi gelora kebebasan yang muncul karena revolusi Prancis, revolusi industri, dan manifesto komunis. Dokumen ini membantu usahawan Katolik untuk mengembangkan bisnis di daerah koloni, termasuk Smutsar bersaudara. Untuk mengenapi misi tersebut, tahun 1918 mereka membuat perjanjian dengan Perkumpulan Pekerja Cipto Utomo, Gondang Lipuro. Sebuah perjanjian yang di kemudian hari mencegah pemogokan kerja buruh di pabrik tersebut. Masa-masa itu, gerakan nasionalisme memang menemukan bentuknya pada gerakan protes buruh. Kalau kita lihat katakanlah politik Belanda pada abad-abad sebelum Rerum Novarum itu kan pertama-tama ada yang kita kenal dengan tanam paksa ya. Kemudian kan masuk juga politik yang liberal, artinya maka pada waktu liberal itu kemudian para pengusaha Belanda datang ke sini. Sebelumnya kan Jawa atau Indonesia itu dianggap sebagai suatu tempat buangan. Tapi dengan politik liberal ternyata kemudian banyak investasi itu mulai mengalir ke Indonesia, maka khususnya Jawa itu bukan lagi dipandang sebagai tempat buangan, tapi juga tempat di mana orang bisa mau mengembangkan usaha-usahanya. Peningkatan kesejahteraan menjadi isu sentral, terutama ketika tahun 1901, pemerintah Belanda mencanangkan politik etis sebagai akibat meluasnya gerakan sosialisme di negeri itu. Pemerintah memikirkan bagaimana mengelola Hindia Belanda menjadi daerah persemakmuran di bawah payung kerajaan Belanda. Keluarga Smutsar sudah menjadi keluarga terkenal di Hindia Belanda, terutama karena Jos Smutsar, kakak yang tua, itu menjadi pemimpin partai Katolik Belanda di sini. Terus KIKP ya, dan berpengaruh itu di kalangan cendekiawan karena dia menjadi dosen itu di Bogor dan lain sebagainya. Terus orang itu adalah orang publik ya. Terus dengan demikian tindakan privat itu mendapat akibat yang publik, betul. Joseph Smutsar, sang kakak, adalah seorang politikus lulusan pertambangan. Ia adalah salah satu anggota Volksraad atau Dewan Rakyat pertama 1918 yang diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Van Limburg-Stirum. Ia ditunjuk karena pemerintah jajahan membutuhkan dukungan golongan minoritas Katolik dan gereja mendukungnya. Tahun yang sama, Joseph bersama beberapa cendekiawan Katolik Belanda membentuk Indische Catholic Partij. 5 tahun kemudian, di bawah asuhan Baron van Lith dan Pater von Rickervorsel, ipar Julius, Perkumpulan Politik Katolik Jawi atau PPKD dibentuk. Keberpihakan PPKD pada gerakan nasionalis memecah sikap Indische Catholic Partij di kemudian hari.
PPKD lah yang meneruskan kerja politik Katolik Hindia Belanda dalam format baru, Partai Katolik Indonesia. Jadi memang pertentangan, atau bukan pertentangan, tapi adanya PPKD dan Indonesia Katolik Partai itu sebenarnya itu juga merupakan suatu tegangan yang ada di dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik pengennya tetap dekat dengan Belanda. Jadi yang mereka jangan cepat-cepat minta kemerdekaan. Tapi yang mereka yang pribumi itu arahnya ya seperti pergerakan-pergerakan nasional lainnya, yaitu sampai pada self-government, pemerintah sendiri. Julius, sang adik, adalah seorang lulusan teknik yang menjadi arsitek kegemilangan pabrik gula Gondang Lipuro selama lebih kurang 15 tahun. Setelah sang kakak pindah ke Bogor tahun 1920, bersama istrinya Caroline von Rickerforsel, Julius mengembangkan pabrik gula dan beberapa infrastruktur kemasyarakatan. Di tangan suami istri inilah, Ganjuran menjadi lahan subur yang menjanjikan. Smutser bersaudara saling mengisi satu sama lain. Bakat politik dan organisatoris mereka peroleh dari Gottfried, sang ayah yang sempat menjadi konsul untuk Swedia dan Norwegia. Puncak keemasan Ganjuran terjadi antara tahun 1918 hingga 1930. 12 sekolah berhasil didirikan di desa sekitar pabrik. Masa yang sama adalah era keemasan misi Katolik. Di bawah Baron van Lith, seorang Jesuit yang memprakarsai kerja misi di Tanah Jawa, tujuan misi mulai digariskan, mendidik orang Jawa hingga terbuka matanya. Mereka percaya bahwa untuk bisa mulai katakanlah mengajar Injil itu orang harus memiliki katakanlah kesejahteraan ekonomi yang mencukupi. Maka sikapnya pertama-tama kebanyakan para misionaris itu datang ke sini, itu kemudian mencoba melihat kok penduduk Indonesia pribumi itu kok banyak yang katakanlah secara ekonomi kok masih miskin. Maka mereka datang itu kemudian mencoba untuk membantu mereka, entah kemudian dengan menawarkan berbagai macam model tanaman yang baru atau semacam itu, tapi maksudnya supaya orang yang dilayani itu pun juga bukan hanya mendapat pengajaran Injil, tetapi juga bahwa secara ekonomi mereka pun juga dipengaruhi. Maka kemudian juga soal bicara mengenai para misionaris itu akan bergerak juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Tahun 1921, Caroline, istri Julius, mendirikan poliklinik untuk kalangan internal pabrik di kompleks pabrik gula suaminya. 10 tahun kemudian, poliklinik ini berubah menjadi rumah sakit umum. Keuntungan pabrik yang melimpah dimanfaatkan Julius dan Caroline untuk membangun rumah sakit bagi kalangan menengah Belanda di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-8 menyetujui pembangunan itu. Ia pun meresmikan rumah sakit itu dengan nama Ziekenhuis onder de Bogen, artinya di bawah lengkung. Rumah sakit itu kini dikenal dengan nama Panti Rapih. Hubungan Julius dan Hamengkubuwono ke-8 juga ditandai dengan pembangunan teknologi irigasi untuk daerah selatan Yogyakarta. Julius bersama beberapa pemilik pabrik gula lainnya di Bantul memang memikirkan bagaimana memajukan daerah mereka, sebuah daerah tandus yang dahulu digunakan Keraton Mataram Islam sebagai daerah pengasingan. Tahun 1924, sistem irigasi diresmikan. Pabrik gula Gondang Lipuro mengalami perkembangan. Lahan sewaan semakin luas, lori terus bertambah, keuntungan pun meningkat.
Jadi istilah lebarnya areal itu dulu pertama-tama hanya daerah wilayah kecamatan Panggang. Lalu Panggang itu dilebarkan lagi dengan air yang didatangkan dari Kali Progo itu, lalu di daerah Sanden itu yang dinamakan Kebunungan. Irigasi ini adalah salah satu teknologi terbaik masa itu. Dengan sistem irigasi ini, Gondang Lipuro terselamatkan dari krisis ekonomi yang melanda dunia akhir tahun 20-an. Tahun yang sama ditandai dengan pembangunan gereja dalam kompleks pabrik. Persiapan pembangunan sebenarnya setelah direncanakan jauh hari. Maket dan desain dibuat penuh perhitungan. Bahkan Smuntser bersaudara mempersiapkan rel bagi altar jika pelebaran gereja kelak terjadi. Rel niku nek dipindah. Nek diholo. Panjangnya berapa meter? Antan rel nggih antan roda nih. Panjang rile pinten meter, Mbah? Hah? Rile panjangnya pinten meter? Wah, kula mboten besahaken ukuran menika. Gereja diberkati Vikaris Apostolik Batavia saat itu, Monsinyur Van Velsen. Tak lama, jumlah penduduk Ganjuran yang menjadi Katolik pun meningkat pesat. Ini tak lain karena andil para Jesuit yang berkarya di Ganjuran, tokoh-tokoh yang cukup penting bagi sejarah Katolikisasi Indonesia. Ada semacam pesta Ekaristi itu di Jogja sini, yang agak lokal itu ya. Mulai dengan misa agung itu di Kitologi, di gereja Kitologi Santo Franciscus Xaverius, dan kemudian itu ada prosesi itu sampai ke Perutaran itu dan di sana masih terus pesta Ekaristi yang besar ya. Dan memang itu merayakan sesuatu yang devosional ya. Terus misalnya bahasa Latin tak bisa ditawar ya. Tetapi lantas yang lain-lain, umpamanya ada ibadat sore itu dengan penghormatan sakramen Maha Kudus, dengan litani hati kudus, dengan menyuruh pada Bunda Maria, itulah dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Belanda ya. Dan tetapi banyak diiringi itu juga dengan nyanyian Latin ya. Itu tetap ada di situ. 1925. Konferensi kedua Gereja Katolik se-Hindia Belanda dilakukan di Batavia. Untuk pertama kali, wakil Dewan Gereja dari Sumatera hingga Papua Timur bertemu. Konferensi ini memanfaatkan celah kebudayaan sebagai kunci penyebaran Katolik. Smuntser bersaudara menjawab rencana itu. Mereka menyanggupkan diri untuk meneguhkan misi Katolik. Antara tahun 1922 hingga 1924, Joseph dan Julius melakukan kontak dengan pihak-pihak yang memahami budaya Jawa. Wes saiki sinau nabu gamelan Jawa kuwi, saiki note tak goleke nang kepatihan golekaken. Lajeng mangke kantor nabuh. Lajeng ingkang ngapane wonten Ciro Lupatmo Namto. Julius mengembangkannya melalui kesenian. Lewat upacara adat lokal, Julius berusaha merangkul para pekerja dan penduduk sekitar. Misalkan saja cembengan, tradisi besar di tiap pabrik gula sebelum musim giling tiba. Joseph sendiri mewujudkan proyek devosinya lewat pembangunan candi dan arca. Sebuah arca kecil hati kudus Yesus setinggi 0,5 meter
disiapkan sebagai cadangan bila arca utama mengalami kerusakan. Bersama dokumen persembahan yang berisi riwayat Gondang Lipuro, arca kecil itu ditanam di bawah candi. Di daerah-daerah Katolik di tempat kelahiran saya, itu tani-tani itu di depan rumah, apalagi kalau rumah tani agak sedikit berjauhan satu sama lain, mereka mendirikan patung. Atau mereka menghias rumah itu dengan lukisan Bunda Maria atau Yesus itu yang bangkit atau entah bagaimana. Santo Florian itu yang melindungi rumah itu terhadap kebakaran dan macam itu ya. Terus jauh di ladang itu didirikan salib ya. Itu sebagai ungkapan berkat sekaligus terima kasih. Desember 1927, Monsinyur Van Velzen hadir untuk memberkati arca kecil itu. Sebuah misa cukup besar dilakukan di pelataran candi. Konsep pengembangan Katolik yang berakar dari budaya Jawa pernah diajukan Joseph ke Vatikan. Sayangnya, tahta suci tak meluluskan beberapa bentuk materi. Itu kan dulu minta izin ke tahta suci di Roma, dan yang disetujui patung hati kudus Tuhan Yesus dan malaikat yang di samping altar itu ya. 11 Februari 1930, Van Velzen kembali hadir di Ganjuran bersama Prefek Apostolik Surabaya dan Malang. Sebuah peristiwa besar bagi misi Katolik di Jawa tengah berlangsung di Ganjuran. Smuts bersaudara mempersiapkan perjamuan besar, sebuah perayaan yang juga diadakan untuk melepas kepulangan Joseph ke Belanda. Van Velzen mempersembahkan misa, memberkati candi, dan menobatkannya sebagai monumen dipersembahkannya tanah Jawa ke tangan hati kudus Yesus. Candi itu meneguhkan keberhasilan misi dalam merangkul kebudayaan lokal sebagai mitra peradaban bagi penyebaran Katolik. Sepeninggal sang kakak, Julius terus mengembangkan pabrik. Namun tahun 1934, ia dan Caroline kembali ke Belanda. Selain serangan wabah penyakit, konstelasi politik di Hindia Belanda sedang meningkat. Situasi memanas akibat berkembangnya gerakan kebangkitan nasional. Sementara situasi di Eropa terus bergolak. Julius menyerahkan kepengurusan pabrik kepada saudara mereka. Perang Dunia Kedua adalah masa suram bagi kolonial Belanda. Kerajaan diduduki tentara Nazi dan sang ratu melarikan diri ke Inggris. Tahun 1942, tentara Jepang menduduki Hindia dan menawan warga Belanda, termasuk para Jesuit Eropa yang bertugas di Jawa. Hubungan ekonomi terputus dan perang berkecamuk. Gondang Lipuro, sebagai pabrik milik Belanda, ikut diambil alih tentara pendudukan Jepang. Seluruh kompleks dan pabrik tetap berjalan. Beberapa ruangnya digunakan untuk menempatkan tawanan para wanita warga Belanda. Ya, saya Bung Karno cuma memberitakan kalau mau diperiksa, mau memeriksa tawanan di situ. Nah, pertama-tama sampai mampir di rumah besar saya tidak, Bung Karno langsung di tempat tawanan itu sama Bung Hatta. Lalu kita oleh karena bagaimanapun juga Bung Karno itulah presiden kita dan pemimpin kita ikut, kita boleh dikatakan mengikuti Bung Karno, bukan kita menerima Bung Karno tapi kita mengikuti. Nah, begitu itu saya lihat tadi, saya keterangan tadi, agaknya ada satu hubungannya Bung Karno dengan salah seorang
tawanan, ya noni atau nyonya itu. Bahasanya sudah hanya Bung Karno mengatakan kenalnya itu waktu di HBS di Surabaya. Setahun setelah proklamasi Indonesia, aset bisnis Belanda dinasionalisasikan, termasuk Gondang Lipuro. Namun 2 tahun kemudian, semua kejayaan berakhir. Tentara agresi Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin republik. Kekosongan kekuasaan ini segera diisi oleh Komando Angkatan Perang Indonesia. Ada mobil banyak menjurus ke Palembang. Di antaranya itu yang naik di situ adalah Pak Dirman. Lalu saya diberhentikan. Loh, ini Pak Dirman mau kemana ini? Ini Jogja sudah diduduki Belanda. Jadi Jogja sudah diduduki Belanda. Nah ini Pak Dirman mau mencari mengungsi di mana? Ada saya tawarkan mau ke Ganjuran saja. Ya sudah, nanti bagaimana keadaannya. Nah, kita lalu tidak jadi ke kota, kembali ke tempat kerja lagi, bilang sama anak-anak itu kalau Jogja sudah diduduki Belanda. Taktik gerilya dan pemihangusan aset Belanda di sekitar Jogja yang dianggap dapat menjadi benteng militer Belanda harus dilakukan. Setidaknya 12 pabrik gula di Yogyakarta, termasuk Gondang Lipuro, di bumi hanguskan. Pokoknya daerah wilayah BK 102. BK 102 itu pemimpinnya dulu misi Letnan Jenderal Soeharto. Yang presiden yang ini ya, yang digantikan itu. Sebab Soeharto dulu pegang di daerah Bantul, di daerah Kabupaten Bantul seluruhnya itu dulu yang pegang kekuasaan Soeharto. Nah, semua pabrik-pabrik termasuk juga mengenai ini, terutama juga ini stasiun Palembang, tapi gudangnya yang dirusak, stasiunnya misi utuh, dan juga pabrik Gesian juga dihancurkan, pabrik Pundong juga dihancurkan, dan pabrik-pabrik lainnya itu dihancurkan. Walau demikian, kerja misi di bawah para imam Bumi Putra berhasil menyelamatkan aset penting gereja Katolik dari pemihangusan. Candi, gereja, rumah sakit, dan susteran tetap berdiri. Tahun 1951, Julius kembali ke Indonesia. Ia berhasrat merintis kembali masa kemakmuran itu. Namun sisa bangunan hanya candi dan gereja, sementara tanah bekas rumah besaran telah dinasionalisasi oleh pemerintah RI. Terlebih tanpa dukungan sang kakak, akhirnya Julius mengurungkan niatnya. Joseph sendiri kembalinya dari Belanda, selain menjadi guru besar mineralogi Utrecht, juga menjadi cendekia sekaligus politikus. 1945, ketika Nazi mulai bergerak mundur dari Belanda, Kabinet Pembaharuan dibentuk di London. Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, merekomendasikan Joseph sebagai Menteri Daerah Jajahan. Joseph diangkat oleh Perdana Menteri Gerbrandy. Namun, karena situasi peralihan begitu genting, kabinet hanya bertahan 4 bulan. Joseph sendiri tak mampu berbuat banyak. Inti kejawen itu ya menghormati para leluhur. Artinya para leluhur itu lebih hidup, karena Tuhan adalah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati. Karena Tuhan tidak mengendaki matinya umatnya. Tuhan menebus mereka supaya hidup kembali, maka ada kehidupan kekal. Jauh sebelum Smuts datang, daerah selatan Jogja merupakan alas Mentawai,
sebuah wilayah yang digunakan keraton untuk berburu dan mengasingkan diri. Pada masa awal Keraton Yogyakarta, hidup sepasang manusia yang diasingkan di tempat ini karena perbedaan paham serta kelas sosial. Sang perempuan berdarah biru, sementara si lelaki berdarah Majapahit. Ia adalah keturunan Mangir, tokoh yang dengan gelar Wonoboyonya tewas di tangan Panembahan Senopati. Dalam adat Jawa, seseorang yang menentang kekuasaan tapi tak bersalah harus diasingkan. Pasangan itu pun harus menjalani hukuman. Meski demikian, akhirnya mereka berhasil mengelola daerah tersebut menjadi lahan yang tumbuh kembang. Kekasih ini pun bagai mitos yang hidup dan terlupakan. Yaitu penuh rahasia juga ya, saya tidak tahu itu kan biasanya orang yang penting-penting itu kan dirahasiakan juga makamnya di mana, bisa dapat ada duplikatnya supaya orang bingung atau gimana gitu ya. Jadi ya begitulah, ya, memang ada Kiai Ganjur sehingga menjadi Ganjuran, tapi yang penting ya ada Lipuronya yaitu, maka yang asli kan nama lengkapnya kan Ganjuran Gondang Lipuro. Ini secara nama memang sekaligus merupakan cangkolan dengan Mataram baru, ini kelahiran Mataram. Menurut cerita, demi tidak memperluas sosok Mangir, makam sepasang kekasih ini ditempatkan pada ruang tertutup. Di dalam kamar. Jadi ya rumah besar, apa saya pada gambarnya ini. Itu dalam satu kamar gitu. Tapi sebelah kamar makam, lalu di sini itu tempat biliar, ya. Di sini tempat makan atau tempat tamu, ya. Lalu di sana tempat lain-lainnya, kepentingan lain-lainnya. Berarti semua orang juga bisa melihat ada makam di situ, Pak? Kalau tidak ada sebab pakai pintu, kalau tidak minta ya tidak suruh lihat. Yang lihat cuma yang bertempat tinggal di situ. Walau demikian, keraton tetap memberi apresiasi bagi pasangan ini. Alhasil, diciptakanlah gendeng Kolo Ganjur, sebuah gendeng yang dibuat untuk menghantar pengantin masuk ke pelaminan. Ganjur mengacu pada kata gonjo, yang berarti serat inti. Kolo adalah tali. Ini berarti tali pengikat dasar dalam hubungan manusia saat akan mengarungi kehidupan. Saya kebetulan menemukan itu bahwa dalam pidatonya pada tanggal 11 Februari tahun 30 itu Pak Yosmutser mengatakan bahwa memang Ganjuran itu mempunyai tradisi Jawa karena pernah barang pusaka dari kerajaan Mataram kedua siapapun pernah disimpan di situ. Jauh sebelum itu, berkait dengan kosmologi Jawa, Smutsar bersaudara mengganti nama pabrik dari Kali Gondang menjadi Gondang Lipuro. Mereka memanfaatkan mitos desa Lipuro yang berada di sebelah barat pabrik. Setelah jatuhnya Mojopahit menjadi Kesultanan Pajang zaman Aryo Jimbung, ya toh Aryo Jimbun itu ya, Sultan Pajang kan itu lalu menjadi Islam. Nah ini kan visi kejawen kan ya bagaimana tidak di mana visi kejawen dan adat istiadat Jawa itu bisa terlantar nanti ya, maka lalu pindah Pajang, maka Panembahan sangat prihatin bagaimana lahirnya Mataram baru, lalu nenepi itu, maka desa yang tempat untuk nenepi itu dinamakan Lipuro karena dihibur oleh Tuhan yang diperlambangkan dalam Kanjeng Ratu Kidul itu ya. Awalnya, Raden Sutowijoyo yang kemudian bergelar Panembahan Senopati berencana membangun keraton di desa Lipuro.
Namun niatnya itu diurungkan karena posisi Desa Lipuro tidak strategis secara politis. Selain itu, desa tersebut lebih menjadi pesanggeran Taupo baginya. Pada waktu tentara Pajang mau menindak Laskar Mataram, tidak bisa nyeberang opak toh, karena ada lahar, banjir lahar dan lampor dari selatan, lalu tidak bisa. Lalu tentara Pajang keseser, ya, kembali, ya, lalu Mataram lahir kembali, yaitu Mataram baru, ya, di mana visi Kejawen itu bisa leluasa lagi dihayati, lebih-lebih sadranan. Joseph rupanya paham dengan semua itu. Dibangunnya candi dan altar dengan perhitungan Jawa. Angka 3 dan 9 menghiasi berbagai simbol di candi, mulai dari tangga menuju arca, jumlah keran, tinggi candi, serta lebar candi. Kalau Majapahit kan ramping, Mataram agak persegi kan, ini antara gaya Mataram dan gaya Majapahit candinya itu. Dan itu tingginya 9 meter, lalu tangganya juga 9 karena 9 itu angka suci, ya toh. Artinya nutupi Baban Nawasanga. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, memang kita harus berani menyangkal diri. Bahwa nutupi Baban Nawasanga berarti saya tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Karena kalau lubang 9 kita tutup kan kita mati. Altar gereja terbagi menjadi 3 bagian. Bagian terbawah Burloka, simbol duniawi. Bagian ini digambarkan dengan lambang-lambang tak kekal, di mana mereka mendapatkan hidup dari 7 mata air yang melambangkan gereja dan 7 sakramennya. Bagian tengah, Buarloka, dunia antara, Yesus Sang Pangeran para bangsa juru selamat dunia. Pada altar tergambarkan lewat tabernakel dan kedua malaikat. Pada batas antara dunia atas dan dunia antara, terdapat 4 relief: Garuda, sapi, singa, dan kepala bersayap. Simbol tersebut adalah lambang keempat Injil. Bagian ketiga Swarloka, alam atas. Tritunggal Maha Kudus disimbolkan lewat orang tua, merpati, dan monstrans. Candi dibangun dengan perhitungan sama. Bagian bawah, latar candi berbentuk persegi. Bagian tengah dilambangkan oleh arca hati kudus Yesus. Bagian atas adalah proses menuju keilahian, 3 tingkat menuju puncak tertinggi. Rupanya Joseph mengambil bentuk Candi Panataran sebagai contoh dan memberikan simbol-simbol tertentu. Tuhan sebagai Bapa dilambangkan sebagai gunung, Gunung Merapi, Sunan Merapi. Batu Candi Ganjuran ini diambil dari Gunung Merapi, Batu Merapi, menghadap ke selatan, karena Tuhan sebagai ibu dilambangkan sebagai laut. Itu loh, Tuhan sebagai ibu dilambangkan sebagai laut. Maka ini pertemuan Tuhan sebagai Bapa dan Tuhan sebagai ibu. Rumah orang Jawa, orang Mataram yang asli itu tentu menghadap ke selatan, tidak ada yang miring atau menghadap utara, tidak ada. Joseph merekrut Iko, pemahat tersohor asal Cirebon. Bersama Yong Soiling dan Adi, mereka membuat arca dengan sentuhan khas sinkretisme Jawa. Seluruh arca dan altar dibuat dengan bahan batu putih. Sementara, arca yang kini tersimpan di Belanda seluruhnya terbuat dari kayu jati. Joseph juga dibantu Raden Mas Yusuf Purwodiwiryo, seorang katekis Jawa. Ia sempat menawarkan konsep Tritunggal dalam bentuk wayang Purwo dengan Puntadewa sebagai figur utama. Dalam wayang Jawa, Puntadewa merupakan lambang ketulusan. Joseph menolak karena tak ingin ada persepsi yang keliru.
Walau demikian, mereka memvisualkannya dalam bentuk arca. Arca Tritunggal Maha Kudus dibuat dalam 3 varian. 2 bentuk pertama, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ditampilkan dalam 3 sosok laki-laki yang berlainan. Joseph berpendapat hal ini dapat menyebabkan kerancuan misteri Tritunggal Maha Kudus. Akhirnya dibuatlah sebuah arca yang menyatukan ketiganya dalam satu sosok. Untuk arca Maria dan Yesus kecil, mereka mengambil karakter Prajna Paramita di Candi Singosari. Prajna Paramita adalah Kendedes, seorang ibu yang mengandung cikal bakal kekuasaan Mataram baru. Panel jalan salib juga dibuat. Walau hanya 2 panel pertama, Joseph bersama timnya membuat sebuah cerita dengan simbol-simbol Jawa. Aksara Jawa pun menghiasi. Bingkai panel ini diadopsi dari relung Candi Sewu. Meski Vatikan menolak panel jalan salib, jauh hari setelah itu, jalan salib dengan 15 pemberhentian, Maria Magdalena diutus, akhirnya menghiasi gereja. Jadi sebetulnya di sini peran kaum perempuan yang dalam budaya Yahudi, kaum perempuan itu tidak dihitung. Dalam budaya Yahudi kan, gereja Yahudi kaum perempuan kan tidak dihitung, juga dalam budaya Jawa sama saja ya. Kaum perempuan itu orang belakang, tidak dihitung, tapi di sini dijungkir balikkan kebudayaan yang tidak menengahkan kesetaraan gender kan dijungkir balikkan oleh Yesus. Justru saksi yang utama dari kebangkitannya orang perempuan, maka Maria Magdalena itu diutus supaya memberi kabar gembira, memberitakan kabar gembira pada rasul-rasul lainnya yang notabene adalah laki-laki semua. Arca malaikat dibuat dengan karakter seorang kesatria dengan motif kawung dan mahkota. Rupanya Joseph ingin menciptakan karakter abdi yang kuat, seperti layaknya ksatria Jawa yang taat pada titah rajanya. Puncak pembangunan berada pada arca hati kudus Yesus. Joseph bersama Iko dan Raden Mas Yusuf mengambil figur Maitreya di Candi Plausan sebagai bentuk arca. Dalam ajaran Buddha Maitreya, lambang tersebut berarti yang tidak mengenal kekecewaan dan penderitaan. Motif batik parang rusak dipilih untuk mewakili karakter raja. Demikian pula seluruh ornamennya. Arca Yesus sendiri digambarkan bernaung di bawah bunga Padma, bunga lambang kehidupan manusia. Pada arca candi ditempatkan sebuah aksara Jawa yang bertulis, Kanjeng Gusti Yesus Pangeraning Para Bangsa. Joseph merangkul Nusantara di bawah naungan Yesus bergaya Jawa. Smuts membuka jalan bagi proyek besar gereja. Di tangan mereka, Katolik berubah kulit menjadi sawo matang, sebuah kegilang gemilangan. Kekuasaan menghadirkan banyak catatan, dan negeri bekas jajahan ini malang melintang menyimpan beribu kisah berserak. Ganjuran adalah tanah para terjanji yang tetap berdiri di antara saling silang pelaku peradaban. Dan inilah kisah Alas Mentauk yang menjadi mutiara hitam. Sejarah pun kembali berputar. Jadi orang Jawa itu lebih suka ngambil yang baik, yang Kristen yang diambil, yang Islam diambil, Hindu diambil, Jawa diambil, tapi semua yang baik-baik pun diambil lalu disatukan kan itu. Maka lalu kemudian agama yang masuk Jawa kan selalu punya soal dengan kejawen karena ya akhirnya kan akan dibuat seperti itu nantinya kan gitu. Bagi peziarah, Candi Ganjuran saat ini banyak dihubungkan dengan air murni yang mengalir dari dasar candi. Air ini disebut Tirta Perwitasari. Persis dalam lakon Dewa Ruci, Perwitasari merupakan air sari kehidupan yang ditemukan Bima.
Digambarkan bagaimana keyakinan dan iman pada Sang Hyang akhirnya menyelamatkan sekaligus penyempurna kesejatian Bima. Tirta adalah air, Sari merupakan inti. Demikian pula sumber mata air di Ganjuran ini. Banyak masyarakat mempercayai bahwa ia dapat digunakan sebagai wujud perantara kebaikan Sang Hyang. Kelangsungan gereja Jawa Ganjuran juga dilakukan lewat ritual-ritual. Tiap Jumat pertama, misa diselenggarakan dengan ornamen dan ritual yang biasa digunakan orang Jawa saat melakukan ritual kebatinan. Kirap monstran mengelilingi umat dan candi sebanyak 3 kali. Di hari penyerahan kepada Hati Kudus, Ganjuran menyelenggarakan misa prosesi dengan kemarakan yang luar biasa. Ritual itu serupa dengan kirap garbek yang kerap dilaksanakan keraton untuk mempersembahkan tanah, daya dan hasil buminya kepada Sang Hyang Maha. Demikian pula dengan ngalap berkah yang bertujuan membagikan berkat bagi para kawula. Para suster CB pun turut mengembangkan misi pelayanan. Setelah pengelolaan Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran di Payumi Panti Rapih, para suster CB ini mengurus Panti Asuhan Santa Maria. Lokasi pabrik dipugar untuk menampung anak-anak remaja yatim piatu dan tak mampu untuk kemudian dididik secara formal dan informal. Tahun 1990 adalah titik di mana Ganjuran kembali menemukan bentuk terbaiknya setelah 40 tahun tenggelam di telan masa. Di tempat ini, para petani dan nelayan Nusantara mendeklarasikan keinginannya untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Kenyataan bahwa tanah mereka rusak karena penerapan cara bertani kimiawi pasca Revolusi Hijau mendorong aksi tersebut. Pertanian organik dianggap menjadi metode paling efektif untuk membalikan segalanya. Ini sekaligus meleburkan kesadaran manusia kembali pada trilogi dasar, manusia, alam, dan Sang Hyang Maha. Sebenarnya harus bisa dikembangkan, apalagi ditangani oleh suatu lembaga yang bisa mengembangkan, entah itu dengan bantuan kelembagaan ataupun paguyuban, terserah nanti. Pokoknya kalau bisa, sistem organik bisa berkembang meluas sampai pada masyarakat seluruhnya. Sehingga nanti hubungannya kalau sudah masyarakat itu mengkonsumsi daripada hasil penanaman organik itu sendiri, jadi para petani nanti akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup maupun kesehatannya bisa sedikit demi sedikit lebih meningkat, sehingga tidak mudah terserang oleh bibit penyakit. Tuh. Nah, kemudian dengan hubungannya dengan ekosistem lingkungan, daripada pemakaian pupuk organik, mudah-mudahan sistem lingkungan kita juga tidak tercemar oleh adanya unsur-unsur daripada kimia itu, baik itu dari hasil tumbuh-tumbuhan maupun hasil hewannya yang nanti juga akan dikonsumsi menjadi pupuk organik itu. Mengelola bibit, memanfaatkan humus dan kotoran sapi, meniadakan pestisida dan obat-obatan pemacu pertumbuhan padi, serta memotong jalur distribusi pasar yang cenderung merugikan. Sebuah konsep yang membutuhkan kerja keras dan pemahaman akan kebudayaan bertani.
otonomi daerah kan basisnya otonomi desa. Banyak yang tidak menyunggulkan, tidak mengeksplisitkan otonomi desa, padahal basis dari otonomi daerah adalah otonomi desa, di mana desa itu otonom, berhak mengembangkan pertanian lestari, desa lestari, yang bersahabat dengan alam, yang ekonomis murah, yang berakar dalam kebudayaan. Nah ini, kalau ini tidak kita sadari, kita dilanda oleh globalisasi kebudayaan sekarang ini. Kan sekarang makan saja mau disamakan, burgerisasi, kalau bisa semua makan hamburger, kalau bisa minum Coca-Cola, Sprite, lupa cendol, lupa nasgitel ya toh. Pakaian kalau bisa diglobalisasi sama kebudayaannya, semua pakai jin dari Texas sampai Ganjuran gitu toh. Nah itu kan kita justru mengembangkan kebudayaan yang asli. Sumurupa urip kang sayekti gumelaring jagat madya pada jangkep murwat saciptane karenggan sihing yang mo agung ginurat kodrat lan pesti janma manungsa kapurba titah kang datan kena yen cinitra tansah eling mring panguwasaning Gusti. Hayu hayupi nang yo
Salah satu bukti Semarang adalah kota tua bisa dilihat dengan banyaknya bangunan-bangunan kuno berarsitektur Eropa yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda dahulu. Bangunan-bangunan megah tersebut masuk dalam kategori bangunan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan. Di pinggiran Kabupaten Semarang, terdapat sebuah gugusan candi yang dibangun antara abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Bila tidak berkendaraan pribadi, kita bisa naik bis antar kota dari Terminal Terboyo. Jalanan berliku dan sedikit menanjak dengan pemandangan yang asri membuat suasana perjalanan menuju lokasi Gedong Songo menjadi nyaman. Dari Bandungan menuju lokasi Gedong Songo yang berjarak sekitar 6 km, tersedia kendaraan umum yang siap mengantar ke lokasi. Pada pertigaan menuju lokasi Gedong Songo, terdapat pangkalan ojek yang siap mengantar kita ke Desa Candi, letak di mana Gedong Songo berada. Candi Gedong Songo berada di Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terletak di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Sebelum memasuki area candi, pengunjung diwajibkan membeli tiket sebagai dana perawatan lokasi wisata. Di area wisata Gedong Songo, sering dibuat berkemah bagi pengunjung yang tentunya tidak di dekat bangunan candi. Keindahan alam dan sunset bisa mereka nikmati di samping peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya. Gedong Songo merupakan tempat ritual agama Hindu. Ini bisa dilihat dengan adanya arca Siwa Mahadewa, Siwa Mahaguru, Ganesha, Durga Mahisa Suramardini, Nandi Suara, dan Mahakata. Dibangun pada zaman dinasti Sanjaya, diperkirakan masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan. Gedong Songo berarti 9 rumah dewa. Keberadaan candi yang masih ada hanya 5 buah, sedang 4 lainnya berupa puing dan pondasi saja. Jarak dari Gedung 1 ke Gedung 5 kurang lebih 2,5 km. Bangunan Gedung 1
terdiri dari 3 bagian seperti pada candi-candi pada umumnya, yaitu kaki, tubuh, dan atap bangunan. Kaki candi berbentuk ogive, tanpa diikuti bentuk helfran. Pada bagian depan terdapat tangga untuk masuk ke dalam bilik. Atap candi bertingkat 3. Pada tingkat pertama terdapat artefik-artefik bermotif permata. Sedang bagian tubuh candi terdapat pelipit bermotif permata yang mengelilingi tubuh candi. Gedong 1 pertama kali dipugar oleh Dinas Purbakala pada tahun 1928 dan selesai tahun 1929 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gedong 2 ini sebenarnya terdapat 2 bangunan. Pertama, Candi Perwara, dan kedua, Candi Induk. Tetapi sayang, Candi Perwara kini keberadaannya telah runtuh, tinggal puing saja. Pada Candi Induk, bagian kaki candi dihiasi ogive dan pelipit-pelipitnya menonjol keluar. Di sisi luar bangunan candi terdapat relung-relung berbentuk kurung kurawal yang dihiasi kala makara dan bunga-bungaan. Pada bagian tubuh candi, di tengah bingkai setiap sisinya terdapat relung-relung artefik dengan hiasan sosok tubuh seorang wanita dalam posisi duduk, sedang bagian atap terdapat relung berhiaskan sosok tubuh laki-laki. Kondisi Gedong 3 keberadaannya masih lengkap, terdiri dari Candi Induk dan di kiri kanannya terdapat sepasang candi apit. Di depan Candi Induk terdapat Candi Perwara. Pada relung-relung candi masih terdapat arca. Di sisi utara berisi arca Durga Mahisa Suramardini, sebelah selatan Agastya, dan di sebelah timur relung berisi Ganesha. Pada pintu masuk terdapat arca Nandiswara dan arca Mahakata. Pada tahun 1977 sampai 1983 dilakukan pemugaran bersama dengan Gedong 4 dan Gedong 5 yang dibiayai dari dana program Pelita. Kondisi Gedong 4 tidaklah sebaik Gedong 3 yang relatif lengkap. Gedong 4 hanya tersisa Candi Induk saja, sedangkan Candi Apit dan Candi Perwara hanya berupa puing-puing. Di kawasan Gedong Songo, suhu udara berkisar 19 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Seperti pada umumnya bentuk arsitektur candi, Gedong 4 terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada pintu masuk candi di kiri kanannya terdapat relung-relung sebagai tempat arca. Namun, arca-arca tersebut kini telah hilang entah kemana. Gedong Songo ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles pada tahun 1804 sewaktu masih menjajah Indonesia. Gedong 5 adalah candi terakhir dari gugusan Candi Gedong Songo yang masih berdiri dan terletak di tempat tertinggi dari gugusan Gedong Songo yang lain. Keberadaannya kini hanya tinggal Candi Induk saja.
Secara keseluruhan, Candi Gedong Songo diteliti dan dicatat oleh Dinas Purbakala pada tahun 1916. Setelah sebelumnya, pada tahun 1910 sampai 1911, Knebel, seorang berkebangsaan Belanda, menginventaris semua benda-benda yang ada di Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo termasuk salah satu candi tertua yang ada di Indonesia. Temanggung dikenal sebagai kota tembakau yang merupakan salah satu daerah pemasok tembakau untuk perusahaan rokok besar di Indonesia. Sesuai dengan keadaan geografis dan cuaca, Temanggung tempat yang baik untuk perkebunan tembakau. Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat peninggalan situs sejarah yang memperkaya khasana budaya Indonesia. 12 km dari pusat kota ke arah utara terdapat candi atau prasasti Gondosuli, dan 27 km ke arah utara dari pusat kota berdiri Candi Pringapus. Prasasti Gondosuli terbuat dari batu andesit berukuran lebar 50 cm dan panjang 117 cm, bertuliskan huruf Jawa kuno, berjumlah 14 baris yang kondisinya sudah sangat tipis, hampir tak terbaca. Dari isi prasasti disimpulkan bahwa Candi Gondosuli dibangun pada tahun 832 Masehi, diperuntukkan buat Sang Hyang Wintang. Nama Gondosuli diambil dari nama desa di mana situs sejarah ini berada. Di dalam masyarakat tersebar mitos yang menyebutkan apabila Candi Gondosuli disusun atau direnovasi, maka Candi Borobudur akan hancur. Ya, itu hanya sebuah mitos yang tentu tidak didasari data yang memadai. Candi Pringapus menempati sebuah tanah berukuran 30 meter kali 20 meter. Sedang bangunan candi berukuran panjang 5,19 meter, lebar 4,83 meter, dengan tinggi 6,64 meter. Sekitar 300 meter di depan Candi Pringapus terdapat Candi Perot. Namun sayang, kondisi Candi Perot hanya tinggal reruntuhan puing batu yang kini diletakkan di sekitar Candi Pringapus. Pada prasasti Tulang Air 1 dan Tulang Air 2 yang ditemukan pada tahun 1932 di lokasi Candi Perot, menunjukkan bahwa Candi Pringapus didirikan pada tahun 772 Saka atau tahun 850 Masehi. Disebutkan di sana terdapat nama Ragai Pikatan. Ini berarti Candi Pringapus didirikan pada masa atau sebelum pemerintahan Ragai Pikatan. Secara pasti pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Kenapa dinamakan Candi Pringapus? Ya, karena di sekitar lokasi candi dahulu dikelilingi pohon bambu. Pring dalam bahasa Indonesia berarti bambu. Apus atau lengkapnya ngapusi berarti menipu. Jadi Pringapus bisa diartikan pohon bambu terdapat di sekeliling candi, berguna untuk mengelabui pandangan dari luar. Arsitektur candi-candi di Indonesia merupakan manifestasi dari bentuk Gunung Mahameru yang merupakan tempat tinggal para dewata. Pada Candi Pringapus bisa dilihat dengan adanya artefak relief makhluk kayangan setengah dewa, yaitu Hapsara, Hapsari. Candi Pringapus sebagai tempat pemujaan agama Hindu dengan sekte Siwaistis, karena di sini terdapat arca Nandi atau lembu putih. Nandi adalah kendaraan Dewa Siwa.
Wonosobo berjarak 119 km dari Semarang. Wonosobo sangat cocok sebagai kota wisata karena udaranya sejuk dan indah pemandangan di sekelilingnya. Hal ini bisa disadari karena keberadaannya di dekat Pegunungan Dieng yang memang terkenal berudara dingin. Pegunungan Dieng berjarak 26 km dari Wonosobo atau 145 km dari Semarang. Berkendaraan menuju lokasi wisata Dieng tersaji pemandangan asri. Hamparan Pegunungan Dieng membentang berpadu dengan Gunung Sumbing dan Sindoro, menjadikan sebuah cakrawala yang indah. Tanah berbukit seakan dipahat oleh para petani yang menanaminya dengan kentang, kubis, dan bawang. Lokasi gugusan Candi Dieng secara administratif berada dalam dua wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dataran tinggi Dieng dahulu adalah sebuah danau. Ini bisa dilihat dari struktur geografisnya. Masih terlihat beberapa telaga, seperti Telaga Balai Kambang. Tiap hari selalu ada wisatawan yang berkunjung untuk melihat peninggalan sejarah atau sekedar menikmati kesejukan udara dan indahnya alam. Dataran tinggi Dieng bersuhu antara 13 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Dataran tinggi Dieng dipercaya memiliki kekuatan misterius sebagai tempat tinggal roh arwah leluhur. Oleh sebab itu, Dieng dianggap sebagai tempat suci. Sesuai dengan namanya, Dieng yang berasal dari kata Dihyang. Dihyang berarti tempat arwah leluhur. Dharmasala adalah sebuah bangunan sebagai tempat tinggal para Brahmana. Kini bangunan itu hanya tinggal pondasi saja, karena diperkirakan bangunan Dharmasala dari kayu sehingga sudah lama hancur. Gugusan Candi Dieng sebagai tempat ritual agama Hindu. Dengan keberadaan Dharmasala, diperkirakan daerah Dieng ini sebagai tempat pertapaan atau persembahyangan kaum Brahmana. Lokasi gugusan Candi Dieng terdiri dari 8 candi berada di ketinggian 2088 meter di atas permukaan laut. Ke-8 candi tersebut adalah Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Sembadra, dan Candi Puntadewa yang berada dalam satu tempat. Sedangkan Candi Gatotkaca, Candi Bima, dan Candi Dwarawati atau disebut juga Candi Dorowati berada tidak jauh dari kelompok Candi Arjuna tersebut. Nama-nama candi diambil dari nama tokoh cerita Mahabharata. Nama tersebut diberikan oleh masyarakat. Nama-nama itu tidak ada kaitannya dengan fungsi dan eksistensi candi tersebut. Ini menandakan bahwa cerita Mahabharata yang asalnya dari India dan kental dengan ajaran agama Hindu sudah sangat mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Walau sebenarnya cerita Mahabharata yang ada di Indonesia
sudah mengalami penyesuaian sehingga menjadi beda dengan cerita aslinya. Dalam prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi gugusan Candi Dieng menyebutkan angka tahun 731 Saka atau tahun 809 Masehi dan 1210 Masehi. Dari catatan tersebut bisa diketahui bahwa gugusan Candi Dieng didirikan pada abad ke-8 sampai abad ke-9. Pada abad tersebut adalah masa pemerintahan Wangsa atau dinasti Sanjaya dari zaman Mataram kuno atau Mataram Hindu. Candi Dieng yang berada di Jawa Tengah bagian utara ini merupakan tempat ziarah raja-raja di Jawa Tengah yang beragama Hindu. Kurang lebih 100 meter ke arah barat dari komplek Candi Arjuna dengan menyusuri jalan setapak berdiri Candi Gatotkaca. Pada tanggal 10 Desember 1982, pemugaran Candi Gatotkaca selesai. Waktunya bersamaan dengan peresmian Candi Gedung Songo. Museum Dieng terletak di dekat Candi Gatotkaca, berjarak hanya sekitar 20 meter. Di sini disimpan arca-arca dan puing-puing batu candi yang belum atau memang sudah tidak bisa disusun kembali menjadi sebuah bangunan candi. Museum ini, seperti juga museum-museum di tempat lain, adalah sebagai tempat menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang yang tak ternilai harganya. Keluar dari komplek gugusan Candi Arjuna, sekitar 500 meter ke arah selatan, terdapat Candi Dwarawati, atau biasanya masyarakat menyebutnya Candi Dorowati. Sebutan Dorowati memang lebih mudah diucapkan lidah daripada Dwarawati. Candi Dwarawati dibugar dan diresmikan bersamaan dengan Candi Gatotkaca pada tanggal 10 Desember 1982. Di sekitar Candi Dwarawati, masyarakat menanaminya dengan kentang. Dieng memang penghasil kentang dengan kualitas baik. Candi Bima terletak di sebelah utara gugusan Candi Arjuna, kurang lebih 1 km. Gaya arsitektur Candi Bima merupakan perpaduan gaya arsitektur India Utara dan India Selatan. Gaya India Utara terlihat pada atap berbentuk shikara, sedang gaya India Selatan terlihat pada hiasan kudu. Kudu adalah arca kepala-kepala dewa yang seolah melonggok dari dalam jendela. Akulturasi budaya antara India dan Jawa diawali dengan hubungan perdagangan, tetapi kemudian interaksi tersebut berkembang menjadi pertukaran tentang budaya.
nilai-nilai hidup, filsafat, dan agama. Magelang berjarak sekitar 485 km dari Semarang atau 64 km dari Wonosobo. Di kota inilah satu dari 7 keajaiban dunia berada, yaitu Candi Borobudur. Sebelum ke sana, kita kunjungi lebih dulu Candi Selogrio. Candi Selogrio berjarak 7 km sebelah utara pusat kota Magelang. Candi Selogrio berada di kaki Bukit Condong yang bersebelahan dengan Bukit Giyanti, terletak di sebelah timur Gunung Sumbing. Jarak dari desa terdekat menuju Candi Selogrio kurang lebih 2,5 km melalui jalan setapak. Candi Selogrio ditemukan oleh seorang penduduk yang sedang mencari lahan pertanian. Dibakarnya semak di atas bukit. Setelah menjadi abu, dia terkejut melihat sebuah bangunan yang terbuat dari batu. Lalu masyarakat menamakannya Selogrio, yang berarti rumah dari batu. Tidak ada catatan yang bisa menjelaskan keberadaan candi secara rinci. Tetapi melihat arca yang ada, Candi Selogrio berlatar belakang agama Hindu. Letak awal Candi Selogrio berada 10 meter ke atas dari posisi sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan terjadi longsor. Pemerintah berencana mengembalikan ke tempat semula. Candi Mendut didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Sailendra pada tahun 1824 Masehi sebagai tempat pemujaan agama Buddha. Hingga kini sering dipakai untuk upacara Waisak. Atap Candi Mendut berbentuk limas dan bertingkat-tingkat. Di setiap tingkat terdapat 48 stupa, tapi yang terpasang hanya 40 buah. Candi Mendut menghadap ke barat, berbentuk persegi 4 dan mempunyai ruang masuk di atas teras bertangga. Tinggi bangunan 26,40 meter. Dindingnya dihiasi relief makhluk kayangan. Pada prasasti Karangtengah menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Venuvana, yang berarti hutan bambu. Kemudian oleh J.G. de Kasparis, seorang arkeolog berkebangsaan Belanda, berpendapat bahwa nama Venuvana disamakan dengan Candi Mendut. Di dalam ruangan terdapat 3 buah arca besar, yaitu arca Syakyamuni, arca Avalokiteswara sebagai bodhisattva yang membantu umat manusia, dan Maitreya sebagai bodhisattva pembebas manusia di masa depan.
Candi Pawon terletak di tengah antara Candi Borobudur dan Candi Mendut, sekitar 1,5 km sebelah barat Candi Mendut. Berada di desa Brajanalang, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Pawon terbuat dari batu andesit, berlatar belakang agama Buddha. Bentuk arsitektur Candi Pawon merupakan gabungan antara arsitektur Jawa dan India. Candi adalah tempat ritual agama Hindu dan Buddha. Ternyata bentuk arsitektur yang ada pada candi di Indonesia, Jawa pada khususnya, tidak mengambil secara mentah dari tempat asalnya India, tetapi telah dipadukan dengan gaya arsitektur Jawa. Dan ini merupakan sebuah karya baru yang menambah kekayaan budaya Indonesia. Candi Pawon adalah sebagai embrio atau pendahuluan daripada Candi Borobudur. Karena setelah diadakan penelitian relief, Candi Pawon merupakan relief Candi Borobudur. Dibangunnya Candi Pawon sebagai tempat menyimpan senjata Rajendra dari dinasti Sailendra. Senjata tersebut bernama Vajranala. Sebelum ke Candi Borobudur, kita berkunjung dulu ke jalan yang menghubungkan Yogyakarta dengan Magelang. Di sini, sepanjang jalan kurang lebih 1 km, berderet penjual patung yang terbuat dari batu. Tempat tersebut berada di Kecamatan Muntilan yang lokasinya tidak jauh dari Candi Borobudur. Tepatnya di Desa Tejowono yang dijuluki Desa Pemahat. Kenapa dijuluki Desa Pemahat? Karena memang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pemahat batu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Candi Borobudur. Dalam pembangunannya, tentu Candi Borobudur melibatkan banyak pemahat. Dari sinilah keahlian masyarakat desa Tejowono diwariskan oleh leluhurnya. Patung-patung buatan masyarakat Tejowono bukan hanya melayani konsumen dalam negeri. Tidak sedikit mereka melayani pesanan dari luar negeri. Dengan begitu, pasti akan menambah devisa negara. Menuju Candi Borobudur bisa memakai angkutan umum dari Yogyakarta langsung ke Candi Borobudur atau dari terminal bis Muntilan menuju Candi Borobudur. Di sekitar Candi Borobudur terdapat hotel-hotel yang siap menerima para wisatawan. Di halaman depan lokasi wisata Candi Borobudur terdapat pasar souvenir. Berbagai macam kerajinan khas dijual untuk buat tangan para wisatawan. Sebelum menuju ke candi, para pengunjung diharuskan membeli tiket. Di sini juga disediakan guide sebagai pemandu wisata. Bagi mereka yang membawa kamera, foto, atau kamera video, harus membeli tiket khusus untuk kedua jenis kamera tersebut. Bagi wisatawan yang ingin berkeliling lokasi wisata, disediakan sebuah angkutan semacam kereta yang biasanya orang menyebut dengan kereta kelinci. Rute kereta tersebut mengelilingi candi yang memang luas. Dalam Sidang Umum UNESCO ke-15 tahun 1968, menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia.
Menurut Profesor Dr. Pubo Caroko dan Stutterheim, nama Borobudur berasal dari kata nara dan budur yang berarti vihara di atas bukit. Tapi menurut Jigi de Gasparis, berdasar prasasti Sri Kahulunan, nama Borobudur berasal dari kata bumi sambara budara. Dari dua pendapat tersebut, mana yang benar? Sejarah yang akan bicara. Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta. Menurut filsafat agama Buddha, alam semesta terdiri dari 3 bagian besar, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu adalah alam bawah atau dunia hasrat. Rupadhatu merupakan alam antara atau dunia rupa. Dalam alam ini, manusia telah meninggalkan segala urusan keduniawian. Sudah tidak ada hasrat. Dan yang terakhir, atau teratas dari bangunan Candi Borobudur, disebut Arupadhatu. Arupadhatu adalah cerminan alam atas, dunia tanpa rupa, dan merupakan tempat para dewa. Candi Borobudur dikelilingi Bukit Menoreh yang membujur dari arah selatan. Di sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu. Di sebelah barat laut Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Stupa induk berdiameter 9,90 meter dengan tinggi 7 meter dan terdapat 72 lubang. Kamadhatu dalam struktur bangunan Candi Borobudur terletak di bagian paling bawah. Di sini terdapat tulisan dengan huruf Kawi berbahasa Sangsekerta. Berdasar huruf-huruf tersebut dan dihubungkan dengan prasasti bertarikh yang terdapat di Indonesia, sebagian sarjana berpendapat Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Pada tahun tersebut yang berkuasa adalah Wangsa Sailendra, berlatar belakang agama Buddha Mahayana. Pada dinding Kamadhatu sebenarnya dihiasi relief sebanyak 160 panel yang menggambarkan adegan-adegan cerita asli Karma Wibanga. Cerita Karma Wibanga berintikan tentang hukum sebab akibat, tentang adegan siksaan di neraka dan adegan di surga. Itu merupakan manifestasi hukum karma. Bagi agama Buddha, hidup adalah menderita atau samsara atau duka. Relief-relief itu sebagian besar telah ditutupi batu. Mungkin bermaksud untuk melindungi dari persepsi yang salah tentang adegan dalam cerita, karena yang berkunjung ke Candi Borobudur tidak sedikit remaja dan anak-anak. Rupadhatu adalah bagian tengah Candi Borobudur. Di sini paling banyak terdapat patung Buddha yang berjumlah 432 buah. Patung-patung tersebut terletak di Langkan. Langkan adalah pagar pada lorong. Di bagian Rupadhatu ini terdapat 5 langkan. Langkan pertama dan kedua terdapat 104 buah patung Buddha. Langkan ketiga 88 buah patung. Sedang langkan keempat 72 patung. Dan langkan kelima berjumlah 64 buah patung Buddha.
Di atas pagar langgan terdapat relung di mana puncaknya terdapat stupa kecil yang di dalamnya berisi arca Buddha. Di dalam relung-relung di atas pagar langgan tingkat pertama menghadap keluar terdapat arca manusia Buddha yang menjelma ke dunia fana berjumlah 92 buah arca. Pada dinding rupa datu terdapat relief-relief yang diambil dari cerita berbahasa Sanskerta. Cerita Gandawayuda yang terdiri dari 160 panel. Cerita Lalita Wistara sebanyak 120 panel. Jataka dan Awadana 720 panel. Relief-relief tersebut memuat cerita tentang riwayat hidup Sang Buddha di masa lalu yang penuh dengan kebajikan dan kebaikan budi sampai dapat mencapai tingkat kebudaan. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Maitreya sebagai calon Buddha pertama di masa mendatang. Terakhir memuat riwayat hidup Samantabhadra sebagai calon Buddha terakhir di masa mendatang. Secara keseluruhan, Candi Borobudur memuat 11 seri relief dan tidak kurang dari 1460 buah adegan. Bagian teratas dari struktur Candi Borobudur dinamakan Arupa Datu. Di sini letak alam atas dalam filsafat Buddha, yaitu tempat para dewa. Sebelum tingkat Arupa Datu terdapat tingkat peralihan, yaitu suatu dataran yang luarnya berbentuk bujur sangkar, tetapi tembok dalamnya berbentuk bundar. Di dalam Arupa Datu tidak terdapat relief yang berisi adegan cerita. Struktur Arupa Datu terdiri dari 3 teras bundar atau dataran. Teras pertama terdiri dari 32 stupa dengan 32 patung Buddha yang berada di dalam stupa. Teras kedua, 24 stupa dengan 24 patung Buddha. Teras ketiga, 16 stupa dengan 16 patung Buddha. Jadi keseluruhannya terdapat 72 stupa plus 1 stupa induk. Stupa terbesar yang merupakan mahkota Candi Borobudur. Stupa induk bergaris tengah 9,90 meter dengan tinggi 7 meter. Puncak yang tertinggi disebut Pinnacle atau Yasti Cikara. Pinnacle tersebut terletak di atas Padma Ganda dan juga terletak di atas Harmika. Kita yang mewarisi kekayaan yang tak ternilai tersebut wajib untuk menjaga dan melestarikan. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menjaga peradabannya.
Ya, pemirsa, pernikahan Putra Sulungo Presiden dengan Putri Solo tahun 2009 mengingatkan kita pada Candi Suku di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, tak jarang masyarakat di Jawa Tengah terutama para calon pengantin biasanya mengunjungi candi ini untuk menguji keperawanan calon pengantin wanita. Wow. Kita lihat ini pemirsa. Candi Suku, sebuah kompleks candi agama Hindu yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dikategorikan sebagai candi Hindu dengan keberadaan lingga dan yoni. Selain kesejukan alam khas pegunungan, terdapat kisah atau mitos yang membuat Candi Suku mempunyai daya tarik tersendiri. Candi Suku terkenal karena bentuk-bentuk yang kontroversial karena penggambaran alat kelamin manusia secara eksplisit pada beberapa figurnya. Pada Candi Suku, melekat satu contoh mitos yang masih berkembang dan mengundang masyarakat untuk datang. Berdasarkan mitos yang berkembang, Candi Suku merupakan tempat untuk menguji keperawanan seorang perempuan saat hendak menikah. Di bagian depan pintu masuk kompleks candi ini terdapat relief mirip alat kelamin manusia yang dikelilingi rantai. Relief ini menggambarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang harus terjadi dalam ikatan suci atau pernikahan. Menurut salah satu juru pelihara Candi Suku, Gunawan, masyarakat masih percaya adanya mitos bahwa lingga dan yoni ini dapat digunakan sebagai cara menguji keperawanan seseorang perempuan, biasanya bagi perempuan yang akan menikah. Namun karena candi tersebut harus dilestarikan, jalan masuk yang terdapat lingga dan yoni tersebut harus ditutup. Sekarang yang mitos yang sangat dikenal oleh masyarakat luas itu sebagai tempat untuk mengetes keperawanan itu yang gapura pertama, juga lambang kesuburan itu Linggayani, bertemunya Linggayani. Jadi masyarakat sekitar atau masyarakat luas percaya bahwa itu pada zamannya dulu pernah untuk mengetes calon seorang istri itu masih gadis atau tidak. Itu mitos sampai sekarang itu berkembang di masyarakat. Seperti apa Mas itu Mas, cara mengetes perawanan itu kalau dulu seperti apa Mas itu mitosnya? Kalau ceritanya simbah-simbah dulu yang menunggu di sini katanya itu kalau dia masih gadis saat melewati kan disuruh pakai kain. Kalau masih gadis dia akan robek kainnya itu, kalau sudah tidak gadis lantar kan. Halo, lagi mau kemana? Borobudur, muka atas. Kita sedang di Borobudur. Oke. Sebuah candi yang merupakan salah satu 7 warisan dunia. Jadi kalau untuk Welcome to Central of Java 2013 ini merupakan salah satu tempat yang paling strategis untuk dikunjungi. Ya inilah Borobudur. Ini mungkin ini salah satu raja tapi dia masih seperti putra mahkota pangeran. Jadi ini dia istrinya cuma dia belum diangkat jadi raja. Kalau ini anaknya. Oke. Ini mereka berdua tukang masas yang minta pekerjaan sama dia. Kebetulan mereka berdua belum pegel-pegel, jadi mereka belum dapat pekerjaan untuk masas. Jadi kalau mereka berdua udah capek, mungkin malam besok pagi udah capek baru masas. Ada masas di sini. Oke. Tapi tukang parkir di mana tadi, Mas Halo? Ini tukang parkirnya ada. Oh iya. Dia tukang parkir, dia kerjanya parkir di di Jagorawi dia. Gitu. Dia parkir, jadi karena zaman dulu belum ada belum ada bis-bis seperti zaman sekarang, jadi dia parkirnya parkir ini. Parkir kuda. Kuda begitu. Jadi ini namanya Erwin, sama adiknya namanya Gareng. Ambil semua itu yang pas.
ini sebenarnya tujuannya begini Mas Iman. Tujuan kita pakai sarung ini supaya ini untuk undang-undang aksi pornografi. Jadi tujuannya kalau kadang-kadang kan banyak orang yang datang dari Jepang atau dari mungkin dari Eropa, dari Australia, datang ke sini kadang mereka itu pakai celana asal-asalan, maksudnya cewek itu kan kelihatannya nggak, untuk di Indonesia itu masih tabu. Jadi kebetulan mungkin dari kebijakan dari Menteri Pariwisata kita pakai sarung, jadinya untuk menghindari sedikit dosa. Oke. Oke. Serius.